Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Ini yang ada di hadapan saya ini nampaknya anak-anak muda pelanjut tongkat estafet perjuangan masa depan, harapan orang tua dan calon mertua. Betul? Betul katanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Aceh Besar atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang sama kita hormati, kita muliakan, penyebab turunnya rahmat Allah untuk kita semua, para abu, para abi, para tengku, para abati tidak diwakili. Mereka di tengah kesibukannya dapat hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini Ustadz Somad ini tidak adil, yang disapa hanya yang ada jabat-jabatan aja, padahal kami yang menunggu dari tadi Pak Ustadz. Hadirin dalam hujan lagi Pak Ustadz. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya malam ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mohon maaf, beribu maaf, Ustadz Abdul Somad datangnya terlambat, tapi insya Allah barokat doa Bapak Ibu, para abu, para abi, para tengku, para alim ulama kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam. Kalau ada hutang dilunaskan, makin kuat amin. Dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik, dua kali lipat. Yang datang malam ini umurnya bertambah, rezekinya bertambah. Mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Jadi malam ini kita semuanya menyambung tali silaturahim yang kemarin putus karena dibawa tali tarik tambang. Tapi kita nggak di masjid Pak Ustadz karena nggak muat. Ini kalau dibawa masuk semua dalam ke masjid, meletup masjid nih. Maka di halaman masjid Babus Salam, Allah yang kita sembah itu diantara namanya As-Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Bagus juga suara Ustadz Somad tuh ya. Iyalah, kenapa Ustadz nggak rekaman? Kalau sampai aku rekaman, habislah artis-artis di Jakarta tuh tak bisa lagi buat. Sombong kali Ustadz Somad ini. Kata orang, bukan kata saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz Somad, kami selalu ngelihat Ustadz berbicara di YouTube, berbicara di stadion, berbicara di gor, berbicara di halaman masjid Babus Salam. Kami ingin supaya Ustadz yang berbicara di parlemen. Jangan kalian pilih aku, sedang jadi wakil presiden aja aku tak mau. Biarlah aku berceramah tausiah di surau di masjid sampai mati. Setuju? Saya mau berbicara di depan jamaah, di depan umat, tapi ada orang yang kita pilih untuk berbicara mewakili kita di parlemen. Yang kita pilih itu nanti 5 orang. DPRK, DPRA, DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Makanya nanti tanggal 14 Februari 2024 bangun subuh, sholat, zikir. Kenapa zikir? Karena banyak setan serangan fajar.
Di antara cara zikir mengusir setan sama dengan mengusir drone. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Hilang dia kan? Baru nampak, rupanya banyak mangga muda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi tanggal 14 Februari bangun, tahajud, zikir, salat subuh, jangan lupa sarapan. Karena kalau tidak sarapan, paku itu tak bisa dicucukkan. Baru setelah itu pilihlah 5 orang. Saya bukan orang partai, saya bukan jurkam, saya hanya ingin umat ini berpartisipasi. Kita tidak tinggal di kerajaan Samudra Pasai, kita tidak tinggal di kerajaan Islam, kita tinggal di negara Republik Indonesia. Yang mana yang paling banyak, itulah yang paling betul. Ada 10 orang anak muda, lalu 10 orang pakai sistem demokrasi. Antara memilih sholat atau bola, antara sholat atau bola. 10 orang anak muda, sistem demokrasi pakai. Hayya 'alas shalah, 1 orang. Yang 9 orang, hayya 'alal bola. 9 ngajak bola, 1 ngajak sholat. Mereka sholat atau main bola? Main bola, kalah sholat. Maka kata orang, demokrasi sesat, demokrasi tagut, demokrasi jahat. Karena yang 10 orang ini belum pengajian dengan Abu, Abi, Tengku, Abati, Abia, Abana. Tapi kalau mereka sudah ngaji, mereka dekat dengan ulama, apa kata Abu? Sholat. Apa kata Abi? Sholat. Apa kata Abati? Sholat. Apa kata Abia? Sholat. Akhirnya diulang demokrasi. Akhirnya yang 9 berkata, hayya 'alas shalah. Tinggal 1, hayya 'alal bola. Maka pada saat itu mereka main bola apa sholat? Sholat dulu, habis sholat baru main bola. Jadi kalau begitu demokrasi itu jahat apa baik? Bingung jemaah. Tergantung orangnya guys. Kalau orangnya baik, maka dengan demokrasi terpilih orang baik. Tapi kalau orangnya jahat, penipu, pembohong, penjahat, maka dengan demokrasi orang jahat memilih orang. Nggak mungkin orang jahat milih orang baik. Ayo kita pilih orang baik yuk. Jangan, nanti kita salah geng kita. Bagus kita pilih orang jahat. Maka saya mengajak kepada orang-orang baik yang ada di sini, pilih orang baik, dudukkan orang baik di 5 titik. Mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. 5 menit di TPS itu akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Betul? Terserah. Kalau jamaah bilang nggak betul, saya tetap juga ngomong. Saya bicara di mana-mana menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang yang bilang jangan dengar ceramah Abdul Somad, Somad itu orang yang nggak jelas. Apanya yang nggak jelas, Besti? Apanya yang nggak jelas? Mukanya jelas. Apanya yang nggak jelas? Sekolahnya jelas. Apanya yang nggak jelas? Suaranya nggak jelas. Kenapa bubuih mulut saya ini? Bukan dari sini kan? Curiga pula saya. Kok banyak kali? Padahal rasanya nggak ada makan deterjen tadi. Jadi kalau ada orang yang bilang Somad itu nggak jelas, itu karena paket dia tak ada. Kalau ada yang bilang Somad itu nggak jelas, karena handphonenya putus-putus. Kalau langsung live, Masya Allah, tabarakallah. Aku kemarin waktu Ustaz Somad datang di halaman Masjid Babus Salam itu, udah kulihat jelas sekali. Kenapa? Karena lampunya terang benderang.
Baru kulihat wajah Ustaz itu rupanya putih kali orangnya. Kenapa putih? Lampu sorotnya, tengoklah, lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot, lampu sorot. Mohon maaf ya adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mata saya ke sana agak silau, itu bukan melirik, karena itu silau. Perlu kujelaskan sekarang daripada jadi fitnah nanti. Di komen orang ini di YouTube, Ustaz Somad matanya melirik-lirik, padahal mata kita kelilipan menengok cahaya ini. Jelas? Jangan ada dusta di antara kita. Nanti kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars, Venus bertabrakan macam tali tasbih yang putus. Wa idzal bi'aru fujirat, air dari tengah laut naik ke darat. Air dari laut naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang jantan Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto, jangan terus. Wa idzal bi'aru fujirat, ledakan di tengah laut, air laut naik ke darat. Wa idzal qubur bu'sirat, semua yang dikubur akan bangkit, hidup lagi ke atas. Kita ini awalnya hidup di atas muka bumi, lalu kemudian mati masuk ke liang lahat. Setelah ditiupkan sangkakala, kita pun akan berdiri lagi menghadap Allah. Dan ketika itu panas terik, tidak ada atap, tidak ada pohon mangga. Bangun malam berat, kata-kata tahajud pun berat. Wa minal laili, dari tengah malam, fatahajjad, berat. Dan ketika gunung-gunung seperti bulu kambing diembus angin, maka saat itu hancur berkeping tak bermana. Makanya kalau ada tetangga kalian, kawan kalian, sahabat kalian sombongnya minta ampun, dia yang paling kaya, dia yang paling hebat, dia yang paling senior, ambil bulu kambing, hembuskan ke wajahnya. Wa takunul jibalu kal ihnil mam. Pada saat gunung-gunung tercabut seperti bulu kambing dihembus angin, kau tidak ada apa-apanya. Sampai masanya kita akhirnya menghadap Allah. Panas terik di padang mahsyar, tidak ada tenda, tidak ada atap. Wahai orang-orang yang menyewakan tenda, ingat, di padang mahsyar kau pun tak bawa tenda. Sampai masanya nanti kita akan berada di sana. Dan siapa yang mendapatkan naungan, siapa yang mendapatkan atap, siapa yang mendapatkan keteduhan di padang mahsyar, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, ada yang nanti di padang mahsyar dia slow, dia tidak kepanasan. Siapa dia? Tahta zilli shadaqatihi, mereka adalah orang yang bersolawat pula katanya. Bersolawat mantap, tapi judul kita sekarang hadisnya adalah tentang orang yang bersodakoh. Makanya tadi begitu saya dengar Bapak Fulan bersodakoh 100 sak semen, itu kira-kira nanti tebal atapnya kalau 100 sak itu ya setebal itulah. Nanti kalau Bapak Ibu tengok di padang mahsyar ada orang yang nyantai, nggak kepanasan, itulah yang 100 sak semen tadi. Kalau sedekahnya 50.000, payung merah. Nanti pas nampak, kau 50 kemarin kan. Kalau yang 5.000 Pak Ustadz, kardus. Datang angin kencang hilang. 5.000. Kalau 2.000 Pak Ustadz, itu tempat kencing. Mau masuk surga pula 2.000. Iya Pak Ustadz, tapi Allah itu kan maha kasih, maha sayang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, walaupun sebesar biji sawi Pak Ustadz, sebesar biji sawi pun amal kita ada balasannya Pak Ustadz. Oh iya, sebesar biji sawi aja ada, apalagi 2.000 perak. Betul. Memang betul, orang yang sedekah 2.000 nanti di padang mahsyar itu kata malaikat, kau 2.000, iya dekat-dekat WC. Ustadz Somad jangan mengada-ngada Pak Ustadz, yang penting ikhlas, walaupun Allahumma salli ala sayyidina
yang handphonenya ada flash senternya, tolong dihidupkan. Mana drone tadi? Saya ngusir drone bisa, mendatangkan drone pula enggak. Mana dia? Cuma cara? Hai drone, datanglah. Nah, hidupkan, kita nyalakan ke atas. Kita mau menunjukkan ke santero dunia dari Sabang sampai Maroko. Beginilah jamaah yang ada di Aceh Besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apanya Ustaz Somad ini? Selawat itu kan untuk bekal kita supaya dapat syafaat, bukan untuk TikTok Pak Ustadz. Supaya TikTok itu jangan sampai isinya cuman ulat pinang sama ulat sagu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dapat naungan, tempat berlindung di padang mahsyar, maka di antara solusinya adalah sodako. Aduh, mati aku. Ustadz Somad, kami kebetulan malam ini nggak bawa duit Pak Ustadz. Anda tidak bawa duit, bisa ditransfer ke nomor rekening pembangunan Masjid Babus Salam. Pura aja mau nyari nama rekening, saya mau nengok foto saya besar apa enggak. Itulah hebatnya panitia ini, Masya Allah, luar biasa mereka menyenangkan hati Ustaz Abdul Somad. Bagaimana caranya? Ustaz itu kan kurus, dibuatnya fotonya besar, menyenangkan hati orang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Kalau kau belum bisa membahagiakan orang dengan hartamu, belum bisa membahagiakan orang dengan duitmu, maka senangkanlah hatinya. Ibu mudah-mudahan selalu disenangkan oleh bapak ya Bu ya. Bapak kalau belum bisa ngasih duit, senangkan aja hatinya. Papa, gimana masakan sarapan tadi pagi? Berangkat dia kerja, ditanyain sama kawan, kau sarapan di rumah tadi? Iya. Cuman nasi gorengnya asin kali, mau mati gue rasa. Itu pelajaran bagi kalian yang belum berbini, yang udah robah aja. Robah apanya Pak Ustadz? Robah suasana yang penuh dengan keindahan. So sweet my honey. Yang ketawa yang belum nikah macam paham aja kalian. Mudah-mudahan adik-adik hari ini kita berada di halaman masjid, tidak boleh campur laki-laki dan perempuan. Kenapa Ustadz Somad dari tadi nggak ada bergeser, tegaknya di situ aja macam sakit kaki? Saya menjaga keseimbangan. Itu maka saya berada di tengah garis dari tadi. Saya tidak terlalu ke sini. Kalau saya di sini terus orang curiga, ini jangan-jangan Ustadz ini suka sama laki-laki. Saya juga nggak mau kemari, karena kalau ke sini orang komen, ini Ustadz gatal. Maka saya menjaga keseimbangan. Khairul umuri awsatuha, yang paling baik adalah bagian pertengahan. Dan saya pun menengok nggak terlalu lama kali, langsung kemari. Bagus nengok mangga lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti bersedekah? Karena di akhirat tidak ada penyewaan payung. Yang menolong kita nanti di padang mahsyar adalah sodako. La ilah. Orang-orang yang sudah mati itu, ketika dia masuk ke dalam liang lahat, ditanya Allah Subhanahu wa taala, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, apakah kalian mau hidup? Menjawab. Ada kalian dengar tadi? Mau katanya. Maukah kalian hidup? Mau. Dan ketika ditanya, kalian mau hidup untuk apa? Berbondong-bondong jamaah dari Aceh Besar, dari Banda Aceh, dari Lok Semawe, dari Takengon, dari entah mana-mana lah. Datang mereka berbondong-bondong menjumpai pengurus masjid, panitia pembangunan Babus Salam. Assalamualaikum Pak, berapa sak semen lagi, berapa batu kerikil, berapa batu bata, berapa yang belum selesai, berapa kosen, berapa tangga, berapa keramik. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kemarin berdatanganlah, efek dari ceramah Ustadz kemarin, banyaklah orang berdatangan melihat bangunan itu Pak Ustadz. Foto sana, foto sini, selfie sana, selfie sini. Untuk apa? Update status.
Ya Allah, bukakanlah hati jamaah. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke dada, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke mata. Tapi ada yang tenang-tenang saja di padang mahsyar. Siapa itu? Itulah jamaah Masjid Babus Salam. Dan masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu beramai-ramai. Ketika jamaah Masjid Babus Salam dipanggil malaikat, hai jamaah Masjid Babus Salam, semua mereka menjawab serentak dengan bahasa Aceh, I am coming. Itu terjemahan Inggrisnya. Lalu kemudian mereka pun datang. Apa kata malaikat? Semua jamaah Masjid Babus Salam silakan masuk surga dari Babus Sodakoh. Pintu surga itu banyak. Salah satunya adalah Babus Sodakoh, pintu orang yang suka bersodakoh. Masuklah jamaah Babus Salam dari pintu Babus Sodakoh. Ngantri semua, ketua pengurus masjid, panitia pembangunan, tukang-tukang, tukang pasang sound system, kameramen, masuk semua. Pas di ujung-ujung ada Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, ini jamaah Masjid Babus Salam? Bukan. Loh, kok bisa ada di sini? Pernah ceramah sekali. Masuk juga. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini masuk surga. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Selesai masjid ini. Ini masjid ini bukan rumah RT. Ini bukan rumah caleg. Mudah-mudahan yang menyelesaikan pembangunan masjid diselamatkan dunia, selamat akhirat, selamat neraka. Bagi yang perempuan, suaminya selamat dari pelakor. Yang tidak mau bersedekah, siap-siap lakinya jadi Bang Toib, nggak pulang-pulang. Jangan diaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak ada niat jahat, saya tidak ada niat buruk, saya husnuzan kepada semuanya. Ini yang hadir ini adalah penghuni surga. Dari mana Ustaz tahu? Mereka datang karena Allah. Tidak ada alas, tidak ada atap, beralaskan tanah becek, beratapkan langit tanpa bintang. Kenapa malam ini tidak berbintang? Karena semua bintang sedang turun ke halaman Masjid Babus Salam.